itu lebih begini kalau udah punya duit sendiri, karena arahnya menjelas gitu ya, nggak main-main, nggak nyusahin orang tua gitu. Ngomongin apa sih nih? Iya, dan pacaran. Nih teman-teman, ada video lucu nih. Ngadu sama DPRD, salah. Ngadu sama Bupati, ujinya ya tunggu. Kita koordinasikan dengan gubernur. Ngadu dengan gubernur, ujinya ini bukan wewenang dia deh, mare, Pak, mare. Kalau mah itu aku nak ngadu dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy, mampu dah Kang Deddy jadi Gubernur Palembang. Mampu. Lo baik, Kang Deddy Mulyadi pacak bener di jalan kami ini nah, jalan nasional. Jalan yang menghubungkan satu provinsi ke provinsi yang lain. Dak kado rusak para model mah ini Kang Deddy. Ya Kang Deddy, galak dah pindah ke sini Kang Deddy Mulyadi. Woi Tuhan, jalannya, masya Allah nyan. Gubernur kami dah bisa Kang Deddy. Gubernur kami dah pacak melobi wong pocok. Ya Allah Tuhanku, kasihlah rezeki umur panjang untuk pemimpin yang amanah. Untuk pemimpin yang dah amanah deh, matilah gancang. Kasih panjang umur untuk pemimpin yang amanah, yang nggak amanah. Biar nggak pada iri nih ya, kalau kata si Melody, biar nggak pada iri, KDM kita usung ke RI 1. Biar semuanya memiliki KDM begitu. Gimana, setuju? Oh tidak. Biarkan Bapak Aing di Jabar saja. Bapak Aing milik Jabar, cari bapak lain ya. KDM pindah ke Palembang. Tidak. KDM kami hadang di Lampung. Iya. Oh iya ya, kan berarti kan dari Jakarta tuh, dari Merak ke Bakauheni kan di Lampung. Dicegat sama si Bang Dewa. Gubernur kita keenakan naik helikopter. Oh iya, pernah tuh saya bikinin kontennya tuh. Kalau mau nonton ada tuh. Kasih lagi yuk. Pak Deddy, ini gimana? Ini jalan seperti ini. Jalannya gak... Mau ngadu ke KDM tapi jalannya jalan Jawa Timur. Oh teman-teman, biar nggak salah ini ya. Ini soundnya adalah sound dari anak-anak di Jawa Barat waktu itu. Tapi videonya di take di Jawa Timur, jalan Jawa Timur. Bisa dilewatin Pak Deddy. Kami suka kesiangan kalau sekolah Pak Deddy karena jalannya sangat becek dan sangat... Tapi kayaknya mah jalan kampung ini ya. Kalau jalan kampung itu sebenarnya kan kita ke ini dulu sih, ke aparatur desa dulu ya. Nanti baru tuh step by stepnya tuh kepala desa, camat, bupati, nah begitu. Lanjut lagi yuk. Selalu hormat Kang Deddy. Saya salut dengan apa yang dilakukan Bapak. Bapak seorang gubernur yang mampu merangkul segala umat, yang mampu merangkul segala lapisan masyarakat, yang mampu mengayomi masyarakat dan tahu betul permasalahan masyarakat. Kami rakyat Indonesia, Pak, khususnya di Jawa Timur, rindu akan pemimpin presiden dan gubernur seperti Bapak yang bisa mengayomi masyarakat dan rakyatnya. Kapan kami mempunyai pemimpin yang bisa mencari solusi untuk masyarakatnya, rakyat yang sedang kesusahan? Semoga Bapak KDM sehat selalu dan 2029 bisa menjadi presiden Indonesia yang bisa mengayomi rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, dari Roteng sampai Pulau Rote. Kami rindu pemimpin yang bisa mengayomi, mencari solusi, mau terjun ke masyarakat, ke wilayah, ke lingkungan, tahu seluk-beluk permasalahan. Bukan hanya sekedar seorang pemimpin yang menjual omongan. Kami sangat terharu bahwa seorang pemimpin adalah mengayomi segala lapisan, segala masyarakat yang mempunyai permasalahan. Semoga Kang KDM sehat selalu. Walaupun kami orang Jawa Timur, Pak, sangat mengidolakan Bapak. Ya, walaupun sekarang gubernur kami belum bisa seperti Bapak, mudah-mudahan bisa kebuka hatinya, kebuka pikirannya untuk memperbaiki kinerjanya. Salam santun, salam hormat. Aduh, Papua, Kalimantan, Palembang, Jateng,
Mana lagi? Bali, saya lihat komentar-komentarnya juga ada beberapa. NTT, Lampung juga ada. Aceh ada juga. Wah, ini mah feeling saya mah jadi 2029 nih. Cus, lanjut lagi yuk. Deddy Mulyadi next presiden 2029. Banyak yang bilang begitu. Bahkan teman-teman saya juga bilang begitu. Karena pandangan mereka itu menilai bahwa Deddy Mulyadi sangat bagus sekali dalam ya bersosialisasi dengan masyarakat, dengan pendekatannya dengan masyarakat, banyak membantu masyarakat, dan juga di konten-kontennya Deddy Mulyadi itu dalam menyelesaikan problem yang ada di bawah itu sangat bagus. Juga dengan pembangunannya, jalan-jalannya bagus dan lain sebagainya. Jadi mereka melihat bahwa karakter Deddy Mulyadi itu tulus, tegas, dan juga cinta kepada rakyat. Tapi bagi saya itu, kalau bagi pandangan saya ya, benar Deddy Mulyadi bagus. Saya mah belum tentu bisa begitu, jauh. Tapi kita kan harus lebih tajam lagi ya. Indonesia itu butuh pemimpin yang cinta rakyatnya, cinta rakyat dan bijak. Nah ini nih, saya itu belum melihat itu gitu. Kalau cerdas dan pintar itu oke. Dan cinta rakyat gitu saya belum melihat itu. Karena kalau hanya di konten itu kita tidak bisa memastikan hanya karena di konten. Tapi tunggu dulu, karakter seorang pemimpin itu akan terlihat aslinya ketika menjadi presiden. Kita kan semua tahu bahwa dulu ada ex presiden ya, Joko Widodo, ketika menjadi wali kota Solo itu kan bagus. Pas menjadi presiden ya banyak yang kecewa. Saya menilai tidak cukup dari kontennya. Melihat tadi track record jauh sebelum Deddy Mulyadi menjadi YouTuber. Yaitu ketika Deddy Mulyadi menjadi bupati wali kota. Menjadi bupati Purwakarta. Kebetulan saya juga orang Purwakarta, jadi saya tahu pernah ya Deddy Mulyadi clash dengan ulama di Purwakarta dan juga Habib Rizik perkara simbol-simbol yang dianggap syirik, diantaranya soal patung. Itu kan terjadi pro kontra ya di Purwakarta. Sampai-sampai itu bergejolak dan hampir chaos. Sampai-sampai patung dirobohkan itu. Jadi kegaduhan. Di sini saya melihat Deddy kan terkenal bijak kan. Pak Deddy Mulyadi terlepas soal syirik atau tidaknya, soal itu budaya atau tidaknya ya. Yang jelas secara fakta sebelum Kang Deddy Mulyadi memimpin itu kan sebenarnya soal patung yang dianggap syirik itu kan nggak ada di Purwakarta, itu nggak ada. Tapi ketika Kang Deddy Mulyadi mimpin itu baru ada. Kalau saja Kang Deddy waktu itu bisa bijak, kenapa gitu Kang Deddy terkesan sangat dalam hal itu sangat keras. Kalau saya misalnya jadi Kang Deddy Mulyadi, sedangkan itu simbol-simbol yang dianggap budaya gitu kan, itu kan nomor sekian gitu. Apalagi budaya itu memang sebelumnya nggak ada gitu di Purwakarta. Kenapa nggak? Ya udahlah, mengalah aja. Nah di situ saya melihat bagaimana karakter seorang Kang Deddy dalam menyelesaikan permasalahan. Bagaimana nanti ketika menjadi presiden itu kalau ibaratnya gelombang. Ya, kalau kemarin kan waktu di Purwakarta terkesan kan itu sebuah ambisi Kang Deddy Mulyadi dengan statement budaya gitu. Sampai masyarakat hampir gontong-gontong kan. Ya, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, ini videonya bakal saya potong-potong ya teman-teman. Akan saya potong-potong, akan saya percepat, akan saya apakan lah begitu ya. Karena saya udah dengar semuanya. Abang ini ngomongnya ngomong naon, mending langsung aja ngomong yang jelas. Ngomong naon, mana lagi tuh naon dimaksud, atau ngomong naon tengah arti. Karena memang muter-muter. Tapi intinya orang ini ya, dia mempermasalahkan tentang ya tadi yang seperti teman-teman lihat di awal ya. Ini greget saya pengen ngomongin nih. Saya paham sih dengan apa yang orang ini bilang teman-teman ya. Kalau dilihat-lihat lagi, ini bukan video hate biasa.
Dia nggak bilang nggak bisa kerja. Bahkan dia sendiri ngaku kan kalau misalnya Bapak Aing tuh pinter, cerdas, dekat sama rakyat, bagus gitu bantu masyarakat. Artinya bahkan orang yang kritik pun susah nyangkal bahwasanya kerjanya Bapak Aing itu nyata begitu ya. Cuman, nah di sini nih dia mulai masuk ke pertanyaan, apakah Bapak Aing cukup bijak untuk menjadi presiden? Dia pakai contoh konflik lama di Purwakarta teman-teman, soal budaya dan patung. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tuh dia bilang jangan tertipu konten. Lucu nih menurut saya. Karena sekarang gini ya, Bapak Aing itu gubernur, bukan konten kreator full time yang divideoin itu memang kerjaannya. Dia sidak divideoin, dia bantu warga divideoin, dia marahin pungli divideoin, dia cek jalan divideoin, dia ngobrol sama rakyat divideoin. Lah emang salahnya di mana? Justru menurut saya mah bagus begitu. Bagus. Kenapa? Karena rakyat kan jadi tahu tuh gubernurnya kerjanya ngapain aja. Dari minggu ketemu minggu lagi begitu. Kerja mulu orangnya. Minggu aja dia masih ngebantu warga. Gubernur lain minggu kemana? Ayo. Masih tuh keliling bantuin warganya. Yang kesusahan masih kok. Coba sekarang dibandingin sama pejabat lain. Banyak kan yang nggak kelihatan, nggak turun ke jalan, nggak transparan. Tiba-tiba baliho gede aja pas pemilu. Ada. Nah sekarang ada gubernur nih yang aktivitasnya kelihatan tiap hari malah dibilang konten. Maunya gimana jadinya? Mas siapa sih namanya nih? Hamba Allah ya. Bapak Aing itu bukan baru viral kemarin sore, bukan. Dia udah lama di politik. Mulai dari wakil bupati, terus jadi bupati Purwakarta, jadi anggota DPRD, sampai sekarang jadi gubernur. Dan basis pendukungnya Bapak Aing itu tetap kuat loh, tetap solid. Kenapa? Ya karena rakyat, karena masyarakat merasa nih, oh ini orang hadir buat kita. Bukan cuman muncul pas kampanye doang, nggak kayak kebanyakan pejabat gitu. Nah terus Mas AA ini bilang kan, jangan kayak Jokowi, dulu dipuji pas jadi wali kota. Menurut saya ini nggak apple to apple loh. Karena tiap pemimpin tuh beda karakter ya. Pertama ya, beda situasi juga, beda tantangan juga. Dan sekarang orang dukung Bapak Aing itu bukan karena wah ini perfect nih orang nih, ini sempurna nih. Enggak gitu. Tapi karena masyarakat kan melihat gitu ya, oh nih Bapak Aing berani loh turun ke lapangan langsung gitu loh. Dan udahlah fair-fairan aja gitu loh. Di Indonesia pemimpin yang bener-bener mau turun ke lapangan tiap hari dari minggu ke minggu jarang. Makanya masyarakat merasa wah beda nih. Nah sekarang kita masuk ke bagian Purwakartanya nih. Dia bilang Bapak Aing gak cukup bijak karena dulu keras mempertahankan simbol budaya kan. Iya kan? Oke. Tapi menurut saya AA ini lupa nih satu hal. Bapak Aing itu dari dulu memang punya visi ya. Budaya Sunda itu jangan sampai hilang. Dan itu konsisten. Nggak lihatkah ikat kepala yang selalu ada di kepala beliau? Makanya waktu jadi bupati, yang Bapak Aing lakukan apa? Angkat budaya Sunda. Pakai simbol lokal. Bangun identitas daerah. Bikin Purwakarta punya ciri khasnya sendiri. Nah yang sering dipelintir sama orang-orang gimana? KDM bikin patung sama dengan ngajarin syirik. Padahal enggak sesederhana itu. Patung ruang publik itu kan ada di banyak daerah di Indonesia teman-teman ya. Dan mayoritas masyarakat juga melihat itu sebagai simbol budaya. Ikon daerah bisa jadi, estetika kota juga bisa. Bukan objek ibadah. Nah memang waktu itu ada kelompok yang gak setuju. Dan itu wajar di dalam dunia demokrasi. Hal itu wajar. Namanya juga negara bebas berpendapat. Tapi dia bilang kalau bijak harusnya Bapak Aing mengalah. Nah saya justru mau tanya balik nih. Kalau setiap pemimpin selalu ngalah, setiap ada tekanan, terus kapan punya pendirian? Pemimpin itu kadang memang harus ambil keputusan yang gak bikin semua orang senang. Dan faktanya Purwakarta gak hancur gara-gara itu. Malah sekarang banyak tuh orang kenal Purwakarta karena identitas budayanya kuat. Dan yang lucu lagi nih, dia bilang apa coba? Sebelum KDM gak ada tuh masalah beginian. Ya iyalah, karena sebelum KDM gak ada yang serius ngangkat identitas budaya lokal sebesar itu.
Jadi otomatis nggak ada perdebatan besar. Nah Bapak Aing itu datang loh, dia bikin warna yang baru. Dan setiap perubahan memang pasti ada benturan. Dan itu normal. Sekarang lihat hasil akhirnya aja deh, Mas Hamba. Purwakarta jadi punya identitas yang kuat. Orang luar kota kenal tuh. Pariwisatanya kan naik kan. Tanya Om Zen tuh, budaya lokal dikenal. Artinya ada loh hasil yang terlihat oleh mata. Ada hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sana. Nah sekarang soal pemimpin harus mempersatukan nih. Itu juga inti dari video dia. Ini agak gak nyambung kalau saya bilang. Kenapa? Karena pernyataan itu seolah-olah dia lagi framing Bapak Aing suka bikin pecah. Padahal justru Bapak Aing sering ngomong gini kan, budaya, agama, dan masyarakat harus hidup berdampingan. Cuman memang Bapak Aing bukan tipe pemimpin yang semua diiyain, semua diturutin, asal aman aja begitu. Bapak Aing itu tipe yang punya karakter. Dan Indonesia sekarang malah kekurangan pemimpin yang kayak gitu. Kebanyakan pemimpin itu normatif, baca teks, takut salah, aman terus, main aman pokoknya. Nah makanya pas muncul orang kayak KDM, kayak Bapak Aing, ya langsung beda. Ini orang nongol sendiri nih, semuanya hitam, dia putih sendiri. Yo, di salah satu videonya, siapa sih provinsi yang setransparan Bandung? Mana? Karena kalau nggak divideoin teman-teman, nanti malah difitnah. Fitnahnya gimana? Nggak kerja, pencitraan, bohong. Nah sekarang pas divideoin masih juga dibilang pencitraan. Jadi maunya apa? Paham ya Mas? Paham? Paham. Masa gitu doang nggak paham? Nggak jelas judulnya. Boleh ngomongnya. Waduh. Ibarat langit dan bumi kalau sama lu mah bro. Ya dia juga udah ngaku tadi di awal videonya. Maaf Kang, kalau ngomong yang jelas dan harus ada pendirian. Udah jelas kinerjanya Bapak Aing. Aduh. Ya udah teman-teman, mungkin cukup segitu ya untuk video yang lagi viral hari ini teman-teman ya. Mungkin kalau ada update nanti bisa saya tambahkan lagi ya. Minta maaf, minta ampun teman-teman kalau misalnya ada salah kata, yang jelek-jelek disingkirin aja dulu, dibuang jauh-jauh. Yang baik-baik semoga nih bisa diterima sama teman-teman semua. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya. Semangat aktivitasnya ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.